Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Alda, NIM 23140116, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika, Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Windows Server 2019, saya akan bahas mengenai manajemen firewall dengan grup policy. Oke, firewall, apa itu firewall? Pasti sudah pada tahu dan sebagian besar pasti sudah pernah dengar apa itu firewall. Tapi kalau ada yang belum tahu, jadi yang namanya firewall itu adalah sebuah program yang menjadi garda terdepan dalam pertahanan keamanan jaringan, dan itu berada di sistem operasi Windows dan sistem operasi lain. Juga punya firewall sendiri seperti Linux atau MAUs. Juga punya, firewall ini bentuknya sebuah software. Jadi software yang tugasnya memfilteri trafik atau lalu lintas paket data di jaringan komputer apabila paket data itu hendak mengakses sistem operasi. Jadi di sebuah server, contohnya server Windows 2019 yang kita gunakan untuk praktik ini, dia punya firewall. Begitu juga komputer saya sendiri itu punya firewall, dan firewall itu garda terdepan untuk memfilter program-program apa saja yang boleh mengakses ke jaringan komputer. Contohnya, misalnya ini sebuah infrastruktur kantor. Sebuah infrastruktur kantor perusahaan dan dilindungi oleh firewall, dia memfilteri paket-paket dari jaringan publik dari internet, apakah jaringannya itu inbound atau outbound traffic yang hendak menuju ke dalam infrastruktur outbound dari infrastruktur keluar, artinya ke public internet. Jadi ada dua lalu lintas utama yang ditangani oleh firewall, yakni inbound dan outbound. Oke, pada dasarnya yang namanya firewall itu konsepnya sederhana. Pada dasarnya firewall itu cuma membuka dan menutup ponton, itu ibaratnya sebuah pintu PU komputer yang biasa dilewati oleh trafik yang keluar masuk, ibaratnya kayak pintu sebuah gedung utama. Gedung jumlahnya portnya itu 65.535 port. Pasti pernah dengar berapa protokol seperti FTP dan FTP itu portnya nomor 21, lalu ada DNS. DNS itu portnya 53. Jadi yang namanya maintenance berkomunikasi di jaringan itu lewat port nomor 53. Kemudian port 80 ini yang paling umum, ini HTTP. Kalau kita akses di internet pasti lewat port 80. Kemudian port 443. 443 itu TTPS buat internet juga dan sebagainya. Dan bahkan ada beberapa aplikasi tertentu yang menggunakan istilah sudah pasti pakai nomor port tertentu. Contohnya MySQL data. MySQL dia portnya 3306 kalau tidak salah. Dia sudah ngetek itu sudah default portnya dia. Kemudian sebenarnya pada dasarnya seperti itu, cuman buka tutup port saja. Namun seiring berkembangnya teknologi firewall juga berfungsi untuk melakukan filtering terhadap program IP address tertentu. Ini portnya juga kemudian protokol dan servisnya, jadi tidak cuman port saja yang dibuka tutup, tapi dia juga memfilter program ini boleh tidak mengakses ke jaringan terus IP address ini boleh tidak mengakses ke jaringan, atau dia menerima trafik dari luar yang IP addressnya sekian. Ini boleh, tidak bisa diblok oleh firewall atau diperbolehkan masuk oleh firewall. Profil firewall di Windows itu ada 3 yang dikenal, ada domain privat, public. Ini sesuai dengan profil jaringan yang biasa terdeteksi di Windows. Sempat kita bahas di video sebelumnya, kalau domain ini kita buat
domain private, jaringan rumahan, network rumahan. Kemudian ada public. Public ini sebuah jaringan yang bebas, biasanya di wifi gratisan. Kalau kita ke Starbucks atau McD atau Pizza Hut, itu profilnya, jaringannya. Jadi profil wifi ini menyesuaikan dengan profil network yang ada. Oke, itu penjelasan singkat mengenai firewall. Sekarang praktiknya bagaimana? Kalau di Windows server, sekarang kita login dulu ke domain controller. Oke, di praktika ini kita akan menggunakan memanage firewall lewat grup policy. Jadi kita akan mengatur semua klien-klien yang terhubung ke domain controller ini. Apakah kita bisa mendisable firewall? Kita bisa mengaktifkan firewall. Kita bisa memblok program tertentu, membuka port tertentu, dan sebagainya. Oke, caranya kita masuk ke menu tools, kemudian ke grup policy, management. Oke, seperti biasa, kita punya domain di sini, sukasuka.com. Oke, kita mau terapkan firewallnya itu untuk semua klien. Kita buat dulu di sini sebuah grup policy untuk memanage firewall, contohnya disable firewall. Oke, sesuai namanya, saya akan mendisable firewall di semua klien. Ini sudah dibikin. Sekarang kita klik kanan, kemudian edit group policy. Ini di maximize dulu. Oke, untuk mendisable firewall, kita masuk ke menunya di bagian komputer configure policy. Kemudian Windows setting. Windows setting security. Setting ini saya panjangkan dulu biar enak dilihat. Oke, kemudian di sini ada Windows Defender Firewall with Advanced Security. Kita expand lagi yang Windows Defense Firewall. Di dalamnya ada inbound air security rule. Nah, ini kita biasa di figur inbound rules, bagaimana outbound rules, bagaimana security RAM-nya, bagaimana. Karena kita mau disable firewall, kita klik kanan yang bagian ini, Windows Defense Advanced Security, klik kanan, kemudian properties, atau sebelumnya kita bisa baca dulu dia overview, keterangannya singkat. Domain profilnya dikonfigure, jadi settingannya masih default private profile, juga masih default, belum dikonfigure. Begitu juga public profile. Nah, kita bisa masuk ke Windows Defender Firewall properties seperti ini, atau sebelumnya kita bisa lihat connection security rules-nya bagaimana, terus inbound rules-nya, outbound rules-nya kita bisa ke figure semua di sini. Oke. Contohnya kita mau disable firewall, kita klik saja di sini Windows Defender Firewall properties. Kemudian kita bisa lihat lagi menunya di sini, profilnya yang mau kita disable, yang profil domain, profil private atau public. Ini ada IPS, misalnya mau mendisable domain, profilnya jadi firewall untuk di lingkungan domain akan saya disable. Oke, disable tidak aman. Jadi kalau kita berada di sebuah perusahaan yang sangat besar, umumnya perusahaan tidak akan menggunakan firewall, dan perusahaan itu pasti tipe networknya domain, dan di lingkungan domain biasanya IT security-nya tidak mau menggunakan firewall bawaan dari Windows Server. Kenapa? Terlalu standar dan agak rumit mengkonfigurasinya, dan biasanya perusahaan besar membeli produk antivirus atau produk security system yang fiturnya lebih handal dan lebih lengkap daripada firewall bawaan Windows. Contohnya Symantec Endop. Nah, itu salah satu antivirus terkenal untuk lingkungan corporate. Lalu ada Kaspersky yang internet security yang bisa
yang kalau perusahaan beli itu bisa dapat edisi yang corporate lisensi lah. Corporate edition yang security-nya lebih bagus dan customisasi security-nya tuh lebih lengkap lagi. Oke, sekarang kita coba disable yang domainnya di firewall state. Kita klik saja off di sini. Oke, kemudian inbound collection kita not configured saja dua-duanya. Outbound-nya juga not configured karena sudah di off. Oke, kemudian kita klik oke. Nah, oke, sudah. Sekarang disable firewall ini tinggal kita terapkan, mau diterapkan di mana, mau di semua boleh atau di out tertentu saja bisa. Semua seperti biasa kita taruh saja di sukasuka.com. Ini sudah, dan nanti semua akan berlaku, termasuk servernya juga akan kena aturan firewall. Oke, kita klik kanan di sukasuka.com, link in next thing GPO, kemudian pilih disable firewall, kita klik OK. Nah, sekarang kita coba jalankan salah satu klien, apakah terdisable firewallnya, kita coba. Oke, kita login dulu. Oke, sudah login. Sekarang kita ke control panel, kita ke Windows Difference Firewall. Oke, sekarang perhatikan di sini ada peringatan for your security, some setting are managed by your system administrator. Berarti beberapa setting security di firewall ini di-manage oleh administrator Windows servernya. Contohnya, domain network ini connecting tapi off, warnanya merah. Kenapa? Karena dari server disable firewallnya tinggal bagian supportnya, atau admin servernya tinggal push install saja antivirus yang diperlukan ke masing-masing klien, lalu tim IT security-nya tinggal configure antivirus dari servernya. Jadi centralist-nya namanya antivirus yang versi corporate itu tersentralisasi, ada servernya sendiri, bisa membuka atau menutup port tertentu, memperbolehkan program tertentu untuk berjalan dan sebagainya. Dan semua settingan yang berkaitan dengan security biasa disetting di server antivirus. Oke, ini contoh kalau kita mau mendisable firewall. Kita bisa juga disable si private network dan GoStar ini bisa saja, tapi saya tidak akan lakukan sekarang. Jadi silahkan latihan bikin salah sebuah grup polis di sini untuk mendisable Firefox untuk bagian private network, dan settingsnya silahkan kalian coba sendiri. Pastikan kalian bisa dengan perhatikan cara yang tadi. Oke, untuk contoh selanjutnya saya coba contohkan. Kita juga bisa memfilter atau membuat sebuah rules di grup police untuk program tertentu. Apakah program ini diperbolehkan mengakses ke network atau tidak? Bisa juga IP address tertentu, bisa kita tentukan boleh mengakses network atau tidak. Port protokol dan serve tertentu juga bisa. Oke, caranya kita kembali ke server dulu. Oke, di sini kita bisa utak-atik, kita bisa bikin grup police tab baru sebenarnya. Jadi kita utak-atik saja si police ini, si firewall ini. Misalnya kita mendisable port tertentu atau program bisa sekali. Tentukan dulu di bagiannya, misalnya inbound rules. Kita bisa klik di tempat yang kosong ini, pastikan sudah terpilih inbound rule, klik kanan new rule. Kita mau bikin aturan baru untuk traffic. Nah, kita bisa pilih kalau mau atur nama, mau atur program port predefined ini serve-nya yang ada di Windows atau custom rule. Misalnya program ini kita klik next.
Nah, program apa yang mau kita atur? Nah, di server ini terinstall apa? Di sini kebetulan ada Firefox. Oke, kita mau mengatur di Firefox. Ini browser C, program filenya Mozilla Firefox. Kemudian Firefox XC kita klik open, kemudian klik next. Kita mau allow the connection if secure atau block connection. Kita mau memperbolehkan is Firefox akses internet atau tidak. Kita perbolehkan kalau koneksi secure-nya atau kita block connection-nya. Misalnya kita block next. Oke, sekarang mau di-apply atau diterapkan di mana? Di role mana, domain privat atau public? Karena server ini domain yang buang saja sama publiknya, atau mau semuanya juga boleh, tidak apa-apa. Jadi tidak boleh diakses sama sekali si Firefox-nya. Ini ceritanya, kita klik next. Oke, kasih nama misalnya disable koneksi Firefox description, samakan ini, tidak apa-apa. Klik finish. Nah, selesai, sehingga koneksi Firefox akan terblokir. Kalau seandainya si server ini terhubung ke internet, dia tidak bakal bisa internetan, cuman karena memang di sini tidak terhubung ke internet, tidak bisa sama sekali. Google dia tidak bisa. Kalau seandainya server ini terhubung ke internet, si Firefox-nya tidak akan bisa mengakses internet karena diblok oleh grup polis gitu. Oke, kita bisa lakukan hal lain juga. Contohnya kita bikin lagi ini. Kalau disable connecting Firefox ini ada tanda no. Di sini kita bolehkan. Oke, kita bisa klik kanan new role port. Nah, port ini kita akan memblokir sebuah port atau memblokir port tertentu. Klik next. Mau TCP apa UDP. Kalau kita pernah berkecimpung di dunia network, pasti akan tahu apa itu TUCP, apa itu UDP. Terus kita pilih mau semua port lokal atau port tertentu saja. Misalnya kita memblok port 3389, itu port untuk remote desktop connection. Windows, klik next. Nah, kita bisa pilih mau di allow the connection if this secure atau block the connection. Misalnya allow the connection if it is secure, pilih next. Jadi hanya jadi port ini boleh diakses kalau koneksi secure-nya, kemudian kita klik next. Nah, di sini kita bisa tentukan mau semua user yang boleh mengaksesnya atau user tertentu saja. Kita bisa pilih only allow connection from user. Misalnya kita add saja, misalnya si Bambang. Nah, si Bambang, kalau kita masukkan si Bambang berarti only allow connection from Bambang saja. Jadi hanya memperoleh koneksi ke jaringan kalau user si Bambang yang lain tidak, karyawannya tidak bisa mengakses yang sudah kita buang saja connectingnya. Terus kita bisa skip rule for connection from these users. Misalnya semua, jadi di skenario di sini hanya boleh akses kalau secure kecuali expansion, kecuali untuk user tersebut di bawah ini. Kita bisa tambahkan misalnya si Rini. Nah, si Rini boleh akses meskipun tidak secure, meskipun berada di koneksi yang tidak secure, Rini boleh mengakses. Maksudnya begini, tapi kita tidak akan lakukan itu. Kita klik saja next. Nah, ini sama seperti user, cuman kalau ini dari komputer. Kalau komputer biasanya kan komputer name-nya komputer misalnya Win berapa, Win 10, Win 12. Nah, ini klien sudah pernah terdaftar di DNS. Nah, ini bisa pilih salah satu saja, seperti menentukan user, cuman bedanya ini mesin menentukan perangkat.
Oke, kalau sudah next, di apply tipe jaringannya apa itu domain private, public, tiga-tiganya boleh. Next, kasih nama misalnya remote port. Oke, finish, dah selesai. Jadi mana tadi? Remote word. Jadi lambangnya gelombang gitu, kita contoh lagi, klik kanan, judul, lalu kita blok. Kita bisa memblok atau mengalau predefine. Ini adalah beberapa service bawaan Windows, contohnya Active Directory Domain Service. Terus ada divisi manajemen distributor dan transaction koordinator DNS server. Kita bisa blok DNS service atau allow DNS service. Kemudian MP trap software load balancer, tergantung kebutuhan, tergantung kebijakan dari masing-masing perusahaan, diperbolehkan apa tidak. Misalnya kita coba mainkan aturan remote shutdown, kita tidak boleh meremote shutdown atau mematikan komputer secara remote. Nah, di sini inbound rule for remote shutdown, rules-nya, exit RU-nya ada di profile-nya semua, kemudian description-nya. Nah, ini untuk apa programnya, protokolnya apa, lokal address-nya apa, kemudian NBR remote-nya shutdown. Terus di bawahnya inbound RTCP-in, ada RPCP. Ini RPC ini remote procedure call. Jadi kita bisa men-shutdown itu lewat TCP method atau TCP mode producer. Ini salah satu metode shoot. Ini dua metode shutdown yang paling sering digunakan. Kita klik next saja, tidak apa-apa. Sekarang kita dibolehkan apa tidak. Misalnya kita mau blok koneksi remote shutdown, kita tidak bisa meremote shutdown, meremote perangkat dari manapun maupun block the connection. Nah, selesai. Sehingga ini lambangnya no di sini, artinya kalau no berarti tidak boleh. Kalau gembok artinya boleh, tapi ada syaratnya. Kalau lambangnya hijau artinya diperbolehkan. Misalnya kita Defender, nah Windows Defender Firewall di advanced setting, kemudian inbound rules-nya. Nah, ini rule-nya firewall lokal untuk si server ini. Nah, kalau no kan tanda tanya ini disable. Kalau gembok artinya boleh, tapi dengan syarat. Kalau hijau berarti diperbolehkan. Berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai manajemen firewall menggunakan grup policy dari Windows Server. Kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan yang saya dapat jelaskan dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.